Malam ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kalau saya tanya kepada Anda, ketika jelang pemilu, apa yang bermunculan? Spanduk, baliho, ya itu jelas. Kampanye partai, kampanye caleg, itu pasti. Tapi kami juga punya jawaban lain, yaitu menjamurnya lembaga survei dan juga konsultan politik. Itulah hal yang ingin kami potret malam ini di Demokrasi Kursi. Saudara saya Ranta Dumila, kita akan segera mulai Demokrasi Kursi pekan ini. Edi Baskoro atau Ibas tiba-tiba menjadi capres terkuat dari Partai Demokrat. Apa tanggapan Anda? Mungkin Anda juga terkaget-kaget. Bagaimana bisa menjadi capres terkuat? Ikut konvensi saja tidak. Tapi itulah yang terjadi dalam sebuah hasil survei sebuah lembaga yang bernama LSIN, Lembaga Survei Independen Nasional. Benarkah hasil surveinya? Ataukah ini adalah hasil survei pesanan? Kita lihat. Inilah Lembaga Survei Independen Nusantara atau LSIN. Beberapa waktu yang lalu, LSIN merilis bahwa nama Edi Baskoro, putra Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sebagai capres terkuat dari partai ini. Tergelitik dengan hasil ini, tim Demokrasi Kursi mendatangi markasnya di Jakarta Selatan. Rumah sederhana. Awal dari keinginan dari teman-teman anak-anak muda, terutama adalah mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara. Kemudian kita mempunyai kegelisahan terhadap bagaimana memperjuangkan masyarakat. Dan kita juga melihat keberadaan lembaga survei itu sangat penting dan sangat signifikan dalam kaitannya dengan untuk menyaring atau untuk menjadi wadah bagi teman-teman kalangan anak muda yang berminat atau yang ingin terus belajar tentang penelitian, kemudian tentang riset. LSN ini menjadi wadah bagi teman-teman anak-anak muda dan mahasiswa untuk melakukan riset dan penelitian itu. Survei yang dirilis LSIN memang bisa dibilang ajaib. Ibas disebut menduduki peringkat teratas capres pilihan publik dari Partai Demokrat dengan tingkat keterpilihan mencapai 20,6%. Sementara Marzuki Ali elektabilitasnya hanya 18,4%. Ani Yudhoyono 7,6% dan Pramono Edi Wibowo sebesar 5,7%. Dan kalau Anda teliti, Ibas sebenarnya juga tak ikut konvensi Partai Demokrat. LSIN pun dicibir. Ada apa dengan Ibas kok bisa begitu digandrung oleh masyarakat? Kita melihat ternyata sosok Ibas ini memang masih melekat dengan sosok SBY. Artinya kita melihat budaya kultur di Indonesia itu masih ada kultur, atau istilahnya adalah unsur keturunan, kemudian unsur anak presiden dan sebagainya. Itu masih sangat kuat. Jangan-jangan surveinya benar. Jangan-jangan pesanan. LSIN itu sendiri kita tidak berorientasi ke profit ya. Sekali lagi, kalau kita kemudian menunggu order dan sebagainya, karena basis kita adalah riset dan penelitian, dan manfaatnya adalah melakukan kontrol kebijakan publik. Yang kedua adalah menjadi wadah bagi teman-teman, bagi anak-anak muda untuk mencetak para peneliti muda, kemudian mencetak para akademisi muda, kemudian untuk mencetak teman-teman supaya tahu bagaimana kondisi bangsa sehingga dia sadar. Hasil beragam survei jelang pemilu memang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. Ini karena di sebagian masyarakat, hasil survei bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Nah, bayangkan jika yang menjadi tolak ukur adalah survei-survei pesanan dengan agenda tertentu. Rabisa Putro, Amadeus Shalendratama, Kompas TV, Jakarta. Kalau berbicara rilis survei jelang pemilu, memang begitu banyak berseliweran di antara kita saat ini. Mungkin bisa jadi sebulan sekali selalu ada lembaga survei yang kemudian merilis surveinya. Ada yang memotret
siapakah calon terkuat presiden pada tahun pemilu 2014. Ada juga yang memotret siapakah atau apakah partai yang nanti akan menang di pemilu mendatang. Macam-macam. Konon saudara, bisnis survei ini begitu kencang uangnya. Tapi ya itu tadi yang jadi pertanyaan. Ini survei betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau bayaran? Bak jamur di musim hujan. Itulah lembaga survei di Indonesia jelang pemilu. Akhir-akhir ini, publik hampir setiap bulan disuguhi hasil-hasil survei politik oleh lembaga survei yang berbeda dengan hasil yang berbeda-beda pula. Kapan lembaga survei ini mulai menjamur? Mulanya pemilu tahun 2004 dan pilkada di Indonesia menjadi tonggak awal kemunculannya. Setiap jelang pemilu makin menjamur. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Lalu apa pentingnya survei ini? Ini untuk membaca perilaku pemilih jelang pemilihan. Hasil survei lalu akan dianalisa tim sukses para kandidat yang akan berlaga untuk menentukan strategi sebelum akhirnya benar-benar berperang di pemilihan sesungguhnya. Bagi pemilih, hasil survei sedikit banyak juga bisa menjadi punya peran mempengaruhi keputusan politik pemilih. Namun dalam perjalanannya, kompetisi pemilihan sedemikian ketat. Lembaga survei rentan sekali dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Muncul kekhawatiran survei bisa dipesan atau hasil survei bisa direkayasa. Kedepan tak dimungkiri bahwa masyarakat akan disuguhi semakin banyak lagi hasil survei dan kemungkinan dengan hasil yang berbeda pula. Maka kecerdasan masyarakatlah yang diuji untuk bisa memilah-milah mana hasil survei yang akurat, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan atau survei pesanan. Kalau Anda tanya berapa jumlah survei yang ada, berapa jumlah lembaga survei yang saat ini ada di Indonesia, saya katakan jumlahnya sangat banyak. Mungkin di Jakarta jumlahnya sudah ada belasan atau bahkan puluhan. Tapi kalau kita berbicara nasional, termasuk lembaga survei yang ada di daerah, jumlahnya bisa ratusan, saudara. Dan rata-rata kliennya adalah partai politik dan juga tokoh-tokoh politisi. Tapi rata-rata kalau kita tanya berapa biaya mereka atau biaya tarifnya, mereka malu-malu. Di antara sekian lembaga survei yang saat ini bertebaran, Lingkaran Survei Indonesia menjadi salah satunya. Rilis survei memotret fenomena politik yang dilakukan oleh lembaga ini sebagian besar menarik diberitakan. Berdiri tahun 2005, sang pendiri Denny J.A. sebelumnya telah berkecimpung lebih dahulu di lembaga survei Indonesia. Untuk survei yang dirilis hasilnya ke publik, LSI mengaku membiayai sendiri surveinya dengan alasan independensi. Sementara di sisi lain, LSI ini juga membuat survei pesanan kliennya, namun survei itu tidak untuk disampaikan ke publik. Dibiayai oleh kandidat, oleh partai, itu harusnya memang tidak dipublikasikan gitu ya, karena itu memang betul-betul milik klien gitu ya. Tapi kalau survei itu memang betul-betul didanai oleh lembaga survei itu sendiri ya, atau oleh lembaga-lembaga yang independen ya, bukan kandidat atau bukan oleh partai, baru itu boleh dipublikasikan. Ada lagi Poll Tracking Institute, lembaga survei yang didirikan oleh Hanta Yuda pada tahun 2012. Lembaga ini juga aktif melakukan survei ke masyarakat untuk memotret gejala politik. Selain melakukan independen, Poll Tracking Institute ini pun juga melayani survei pesanan dari partai atau tokoh-tokoh politik. Misalnya, itu bisa dalam konteks kerjasama pembiayaan survei. Tetapi saya memastikan survei kita tidak bisa diintervensi, datanya, metodologinya tetap dengan kaidah ilmiah yang sudah ada dalam aturan metodologi ilmiah itu.
Lembaga survei ini meyakinkan bahwa meski ada klien memesan